Hai, thank you udah klik video ini. Gue Eka Sonam dan welcome to the channel. Jadi di video kali ini, gue tidak akan menggambar karakter dari game Genshin Impact, tapi gue akan menggambar Iris. Buat yang belum tahu, Iris ini adalah salah satu karakter original gue, dan gue udah gambar dia, udah ganti desain dia beberapa kali, dan gue udah posting di Instagram. Ini contohnya. Dan gue juga suka banget dengan pink karakter yang didominasi oleh warna pink. Contohnya ada Archer dari Tales of Fantasia, Yae dari Genshin Impact, Alicia dari Tales of Zestiria, dan Meredi dari Tales of Eternia. Juga ada Sakura dari Naruto. Nah, karena itu gue pengen punya my own pink karakter. Karena itu gue membuat Iris. Meskipun secara teknis Iris ini lebih ke warna merah daripada pink. Gue bikin web merah karena supaya nyambung dengan jalan ceritanya. Dan seperti yang gue bahas di video sebelumnya, di video kali ini kita nggak cuma gambar, tapi gue juga akan mencoba memberikan mini tutorial ataupun tips and trick terkait penggunaan layer supaya bisa ngebantu teman-teman dalam belajar digital drawing. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk follow sosial media gue di Instagram dan Twitter di @sonamdoodles. Dan juga kalian bisa mensupport gue dengan mentraktir gue kopi di akun kopi gue di @sonamdoodles juga. Mungkin segitu aja intronya, kita langsung masuk aja ke videonya. Ya, ini gue udah import sketch yang udah digambar sebelumnya, dan gue taruh sketchnya di bawah dengan ngurangin transparansinya. Sementara layer line artnya gue pindah ke atas. Brush yang gue pakai ini Real G Pen, supaya nggak terlalu mulus dan masih ada kesan berasa gambar di kertas. Bisa dilihat juga stabilization ini untuk membantu supaya selama gambar nggak goyang-goyang dan tetap stabil. Ini kita udah mulai gambar, gue speed up aja supaya nggak kelamaan. Sambil lihat proses line artnya, gue mau cerita sedikit tentang Iris, karakter yang digambar, dan sharing juga tentang Eventyr, universe sekaligus setting dari dunia para OC yang gue bikin. Di Eventyr terdapat magical particle yang disebut Alma, mungkin bisa dibilang mirip dengan mana di setting dunia RPG pada umumnya. Nah, Alma ini yang jadi sumber magic ataupun sumber kekuatan dari para karakter. Ada 4 konsep kelas di Eventyr, jadi setiap orang terlahir dengan kelasnya masing-masing, biarpun mostly ini genetik atau turunan. Yang pertama itu Heart, orang-orang yang fokus ke kemampuan memanipulasi Alma dalam tubuh orang lain. Oh ya, Alma ini juga merupakan life force atau spirit gitu. Jadi dengan memanipulasi Alma dalam tubuh, Heart bisa meningkatkan kemampuan regenerasi seseorang, jadi kurang lebih seperti healer. Sebelum kita lanjut ke kelas kedua, ini gue pengen kasih tunjuk cara gue membuat tongkat iris. Jadi gue pakai tool straight line untuk bisa bikin garis lurus. Terus kemudian gue duplikat layer yang udah ada garisnya. Kemudian gue atur supaya posisinya sesuai yang gue mau. Baru kemudian 2 layer ini gue merge. Di kelas kedua, kita punya Spade atau orang-orang yang punya kemampuan memanifestasi atau merealisasikan Alma ke bentuk fisik. Nah, ini biasanya pedang. Jadi para warrior ataupun kesatria berpedang ataupun tombak masuk ke kategori Spade. Sementara yang ketiga, kita punya Clover, orang-orang yang punya kemampuan mengubah sifat alami Alma menjadi elemen seperti api, air, es, dan sejenisnya. Jadi untuk Clover ini seperti mage di game RPG pada umumnya. Sebelum masuk ke kelas keempat, ini bisa dilihat line artnya sudah jadi kita akan segera masuk ke sesi coloring. Ini gue tambahin layer di bawah line art
sambil meng-turn off background putihnya, supaya kita bisa lihat apakah semua bagian sudah diwarnai atau belum. Karena kalau masih ada background putihnya, kita akan susah ngelihat. Misalkan kita menggunakan warna putih, nggak akan kelihatan. Jadi lebih baik di turn off aja. Dan di sini gue ngewarnain khusus rambutnya aja, karena gue mau coba-coba menggunakan warna lain. Sekalian mau kasih lihat perbedaan lock layer dan clipping mask layer yang dibahas di video sebelumnya. Bisa dilihat di sini gue lock layer warna rambutnya, dan gue coba kasih warna lain. Ini gue hapus malah ya. Ini gue kasih warna lain. Jadi bisa dilihat biarpun gue warnain dari luar garis, tapi nggak ada yang lewat, karena gue cuma mewarnai di layer warna rambut aja. Berikutnya gue tambahin satu layer di atas layer warna rambut, kemudian di clipping mask ke layer warna rambut tadi. Nah, sama seperti lock, kita tidak akan bisa mewarnai di luar dari warna rambut itu sendiri. Tapi bedanya apa dengan lock? Bisa dilihat kalau kita turn off clipping masknya, warna asli rambutnya masih ada, nggak akan hilang. Jadi begini lebih aman dibanding kita menggunakan lock. Untuk warna yang lain, ini gue gabungin semua di satu layer aja biar nggak kebanyakan layer. Kecuali ada warna yang mau gue buat gradasi, ataupun ada warna-warna yang gue rasa masih kurang cocok, gue pengen coba warna lain, itu nanti akan gue taruh di layer terpisah. Lanjut, kelas keempat ada diamond, yaitu orang-orang yang punya kemampuan menciptakan segel dan pelindung. Segel untuk apa? Nah, alma itu seperti sumber kehidupan yang ada di tubuh manusia, tubuh hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup yang ada di Aventir, termasuk di dalam Aventir itu sendiri. Terkadang ada alma dengan kepadatan yang cukup tinggi keluar dari dalam tanah. Alma yang keluar dari dalam tanah ini memberikan efek negatif dan membuat binatang-binatang ataupun orang-orang di sekitarnya tidak mampu mengendalikan alma dalam tubuh mereka, sehingga mereka menjadi buas. Dan yang bisa menutup kebocoran alma ini hanyalah diamond. Dan orang-orang yang bertugas melakukan ini disebut dengan Seal Weaver. Mereka ini tergabung di dalam Ordo Scarlesia, di mana Red Maiden menjadi pemimpin tertinggi Ordo ini. Dan Iris yang lagi digambar adalah Red Maiden itu. Ordo Scarlesia di Aventir bertugas menjaga dan menjaga titik-titik di mana kebocoran alma terjadi. Jadi kurang lebih mereka seperti penjaga kedamaian dunia. Iris sebagai Red Maiden lebih bertugas untuk sisi politik ataupun wajah dari Ordo ini, karena nggak semua kerajaan atau negara di Aventir percaya pada paham Scarlesian. Tugas utama Red Maiden itu sendiri untuk melakukan ziarah atau pilgrimage ke 4 segel di penjuru Aventir dan memperbaharui segel-segel yang sudah ada sebelumnya. Ini merupakan tugas yang sudah dilakukan Red Maiden sebelum Iris. Salah satu kelebihan Iris sebagai Red Maiden itu adalah bisa meningkatkan kemampuan kelas lain. Jadi semacam support untuk partinya dia. Dan dia juga bisa menggunakan panah sebagai weapon, karena basicnya Iris ini dia adalah seorang spade. Kita masuk ke bagian shading. Bisa dilihat di sini gue clipping mask layer baru di atas layer warna yang sudah lengkap. Tapi kalau nggak di clipping mask juga nggak apa-apa. Pastiin dia di atas layer warna. Dan gue juga mau kasih lihat bedanya antara menggunakan warna hitam untuk shading dengan warna yang biasa gue pakai, yaitu warna ungu gelap. Kita ganti jenis layernya menjadi multiply.
ini ada banyak jenisnya. Kita pilih multiply dan turunkan transparansinya sampai kita puas. Nah, di sini gue mau kasih lihat bedanya shading menggunakan dua warna itu. Di bagian atas warna ungu, sementara di bawah menggunakan warna hitam. Nanti akan kelihatan bedanya pada saat layer itu kita ganti menjadi multiply. Gue prefer tetap menggunakan ungu untuk shading. Sama dengan highlight ataupun nanti di bagian yang pantulan cahaya, gue menggunakan warna yang sama dan mengganti layer menjadi screen. Jadi Avenger ini menceritakan perjalanan Iris saat dia melakukan pilgrimage ataupun ziarah dan ditemani dua temannya, Eon dan Ellie. Masih gue yang lain. Kalau pengen lihat mereka seperti apa, bisa lihat juga di Instagram gue. Gue udah pernah gambar mereka sebelumnya. Dan kemudian dari perjalanan ini mereka menguak misteri tentang Ordo Scarlesia itu sendiri dan juga melawan pihak-pihak yang tidak setuju dengan praktik Ordo ini. Gue suka banget dengan Tales series seperti yang gue mention di intro. Jadi world building ataupun artnya akan lebih condong ke serial Tales. Ngarepin mungkin bisa jadi story untuk cerita game Tales berikutnya. Di bagian terakhir ini touch up yang bikin gambar kita biar lebih wah, yaitu dengan kasih efek glow. Nah, gua pakai color dodge dan layer ini ditaruh di paling atas. Ingat untuk kasih glow efeknya itu secukupnya aja dan jangan berlebihan. Sisanya kita pakai airbrush seperti droplet untuk kasih partikel cahaya kecil. Di sini baterai HP gue mati, jadinya nggak sempat ngerekam sampai habis. Ada bagian-bagian yang gue revisi dan ini hasilnya. Ini gambar udah jadi total pengerjaannya kurang lebih 4 jam dan layer yang digunakan itu berjumlah 13 layer. Bikin video tutorial ternyata lebih susah daripada video gambar biasanya karena gue takut banget ada informasi yang kurang dan malah bikin teman-teman yang nonton bingung. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas, komen di bawah aja, mungkin pertanyaan atau sejenisnya, dan gue akan coba bantu jawab sebisa mungkin dan sesimpel mungkin supaya bisa membantu kalian dalam belajar digital drawing. Jadi segitu aja video kali ini. Thank you for watching and I see you next video.